Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Pertama-tama tentu tidak bosan-bosan kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Kita diberikan kesempatan oleh Allah dengan nikmat sehat, dan insya Allah kita memasuki malam ini adalah malam yang ke-23 di bulan Ramadan. Satu anugerah yang tidak ternilai harganya ketika Allah memberikan kesempatan kepada diri kita. Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan meraih amal, atau kita melakukan sesuatu amalia yang baik. Karena kata Allah di dalam surah Muzammil yang sering kita baca, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'zama ajran wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun yang namanya sebuah kebaikan, maka Allah akan membalas kebaikan itu dengan berlipat ganda. Oleh karenanya apa yang harus kita lakukan? Hendaklah kita selalu beristighfar kepada Allah. Hendaklah kita selalu bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Kenapa? Kita tadi di sholat Isya, kalau kita seksama dari apa yang dibacakan oleh imam pada surah Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku jadikan, kata Allah, aku jadikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bumi ini sebuah perhiasan yang akan menguji kepada diri kita, yang akan memberikan ujian kepada diri kita. Endingnya, akhirnya adalah Allah mengharapkan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Artinya yang keluarnya nanti Allah mengharapkan orang yang terbaik amal perbuatannya. Artinya apa? Mufassir itu memberikan sebuah penjelasan bahwa apapun godaan, apapun ujian yang ada di dunia ini, apapun hiasan itu, maka kita selalu menginginkan, Allah menginginkan sesuatu yang terbaik adalah bagaimana kita melakukan amalan kita. Oleh karenanya, kita yang telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan sampai pada hari ini kita memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, yang belum pertama kali menyebutkan maqama Lailatul Qadar. Siapa yang sholat, siapa yang ibadah di malam Qadar, mudah-mudahan kita berangkat yang sholat, yang ibadah pada malam hari ini, Lailatul Qadar turun, insya Allah kita termasuk orang-orang yang menjumpai malam Qadar. Oleh karena jamaah rahimakumullah, karena apa yang kita lakukan, yang apa kita perbuat, semuanya akan menjadi saksi, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita, tempat ini, masjid ini, tadi dibacakan ayatnya oleh imam pada rakaat, pada salat tarawih tadi, pada surah Yasin gitu. Wa anibuduni hadza siratul mustaqim. Hendaklah kalian menyembah, beribadah hanya kepadaku. Hadza, itu adalah jalan yang lurus. Oleh karenanya, kalau kita melakukan amal ibadah di bulan ini dengan baik, maka kalau kita melakukan ibadah di tempat ini, dan kalau kita melakukan kebaikan dimanapun kita berada, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Lalu dari surat Yasin itu 60 terus ke atas berbicara dari perbuatan kita. Salah satu diantaranya, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Suatu hari kata Allah, al-yawma nahti, satu hari di mana mulut-mulut kita itu nanti ketika kita liqa Rabbi, bertemu dengan Allah, mulut kita tidak akan pernah bisa berbicara. Jadi kalau kita membaca surah Yasin ini takut gitu kalau mereka menelaah dari isi dari ayat itu, berbicara tentang pembalasan kepada siapa yang melakukan kebaikan dan siapa yang melakukan kejelekan. Karena semua kejelekan kebaikan itu kata Allah, wal waznu yauma idinil haq. Artinya apa? Nanti semuanya akan ditimbang. Ditimbang kata Allah Subhanahu wa taala dengan timbangan yang maha adil, yang seadil-adilnya. Oleh karenanya dalam Al-Quran itu disebutkan dan dibacakan Imam tadi, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat, satu hari nanti kita akan ditutup mulut kita, lisan kita, sehingga kalau ditutup pada bawah kepantai. Pada saat mulut kita ditutup, maka dia tidak akan pernah bisa untuk berbicara. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berbicara? Siapa yang berbicara? Ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Yang menjadi saksi yang berbicara tangan kita. Selama hidup ini tangan ini digunakan kemana? Kedua tangan kita ini digunakan kemana? Pada saat kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Dan yang kedua, tidak hanya terhadap tangan, akan tapi kedua kaki kita dilangkahkan kemana? Maka kalau kita membaca surah Yasin, rasa gimana? Ada rasa takut gitu. Kenapa? Berbicara dari suatu kehidupan dan kehidupan nanti untuk menjadi sebuah pertanggungjawaban kita. Tidak hanya tangan yang berbicara di depan Allah, akan tapi saksi kita adalah kedua kaki. Kemana kaki ini dilangkahkan? Kalau dilangkahkan dari rumah ke masjid, ke menuju masjid, maka itu adalah langkah yang baik. Sehingga dengan demikian langkah yang baik itulah yang menjadi ahsanu amal. Karena jamaah rahimakumullah, kita diharapkan untuk berpuasa ini, untuk saum Ramadan, menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqi. Oleh karenanya kalau kita baca di dalam surah Qaf, surah di dalam Al-Quran, surah yang ke-50 di dalam Al-Quran, Allah katakan wa uzlifatil jannati ghayra ba'id. Sesungguhnya surga itu didekatkan kepada diri kita. Didekatkan kepada siapa surga itu? Ada ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan surga itu kepada siapa? Awwab. Yang pertama adalah awwab, orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Orang yang senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu dijanjikan surga itu kepada siapa? Orang yang disebut dengan hafiz. Hafiz itu adalah orang yang memelihara. Memelihara apa? Memelihara amanah-amanah Allah. Ketika Allah memfardukan kepada diri kita salat misalnya, puasa, zakat, semuanya itu sesuatu yang difardukan oleh Allah. Maka segala sesuatu yang difardukan oleh Allah tidak boleh, walau hanya sekalipun, kita tidak boleh meninggalkan apa yang telah difardukan oleh Allah. Karena kata Rasul, farada fala tudayyi'uha. Segala sesuatu yang difardukan oleh Allah, tidak boleh salah satu di antara hamba yang meninggalkan apa yang Allah fardukan kepada diri. Yang ketiga, jamaah rahmatullah, didekatkan kepada siapa surga itu? Yang pertama tadi disebutkan awal, yang kedua adalah fakir, yang ketiga adalah man khasyir rahman. Man khasyir rahman adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah. Orang yang senantiasa takut kepada Allah. Takut yang bagaimana? Takut dalam artian bagaimana seseorang melakukan ibadah, jangan-jangan ibadah saya tidak diterima oleh Allah. Dan ketika dia akan melakukan sesuatu langkah yang tidak baik, dia ingat, saya takut kepada Allah. Dan ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia akan selalu berpikir 2-3 kali. Kenapa? Jangan sampai yang langkah itu menuju kepada sesuatu yang tidak baik. Itu disebut dengan man asyir rahman. Dan yang keempat, jamaah rahimakumullah, surga itu dekatkan kepada awal, hafiz, hafizun, dan yang ketiga adalah man asyir rahman. Waja'a biqalbin munib.
Orang yang melakukan yang demikian, yang disebut dengan awwab, orang yang melakukan hafid, orang yang takut kepada Allah, dia akan datang kepada Allah nantinya dengan hati yang penuh bertaubat. Mudah-mudahan nantinya kita berataan, kita melakukan ketiga hal ini dan takut kepada Allah, dan nantinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan waja'a bi qalbin munib, datang kepada Allah dengan hati yang penuh dengan bertaubat. Sehingga dengan demikian, kalau kita bisa melaksanakan yang keempat ini, maka ditutup ayat itu dengan udkhuluha bisalam. Masuk kalian semua ke surga. Masuk semua kalian ke surga Allah dengan penuh dengan aman dan damai. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian semua ke surga Allah. Karena surga itu, alam akhirat itu, dzalika yaumul khulud, adalah tempat yang kekal abadi untuk manusia. Jamaah, itulah beberapa intisari dari apa dibacakan Imam tadi dari surah Kahfi. Inna ja'ala ma'ala qadri zinatan laha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Dan pada surah Yasin, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ditutup dengan surah Qaf, yaitu pada surah yang ke-50 di dalam Al-Quran, wa uzlifatul jannati ghayra ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid man khasyir rahman wa ja'a bi qalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Mudah-mudahan kita termasuk nantinya kita yang melakukan amaliyah, yang kita melakukan ibadah puasa, kita melakukan ibadah puasa, kita sholat, sedekah dan infak kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah yang Allah janjikan dalam Al-Quran yang ulun bacakan tadi. Demikian dapat ulun sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.